hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, dan para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah yang berupa hujan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menurunkan hujan ini. Allah Maha Sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Allah Maha Sempurna dari segala sifat kesempurnaan, terhindar dari sifat kekurangan-kekurangan. Mau menjadikan hujan, mau menurunkan hujan, mau tidak, itu urusan Allah. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan anugerah ini. Dan alhamdulillah kita tetap bisa hadir untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini kita bisa meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kaji yaitu tentang rahasia suluh Al-Hudaybiyah. Suluh itu berasal dari kata solaha, yasluhu, sulhan, sulhun, kemudian kalau di Indonesia jadi suluh. Rahasia suluh Al-Hudaybiyah yang tidak diketahui baik oleh kawan maupun lawan. Sahabat-sahabat beliau sendiri merasa heran dengan adanya suluh Al-Hudaybiyah. Lawan-lawan juga merasa sepertinya menguntungkan bagi mereka, tapi mereka tidak tahu rahasianya. Tidak tahu rahasianya. Jamaah rahimakumullah, bahwa suluh itu artinya adalah perdamaian, perjanjian damai, permufakatan. Ini kalau dicampur dengan bahasa asing ya rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Tapi kalau suluh itu jauh dibandingkan dengan rekonsiliasi. Bahasa Arab itu tidak ada padanan katanya. Dicarikan bahasa yang lain itu tidak sepadan. Contoh wajib. Wajib akan diterjemahkan harus, tidak cocok. Hukum wajib, hukum harus. Tidak ada itu ya. Ini bedanya bahasa Arab. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, orang-orang Quraisy mengirimkan juru runding. Nah, ini menyambung dari tema kita Bai'atur Ridwan. Kenapa mengirimkan juru runding? Karena orang-orang Quraisy ini sudah menganggap bahwa Islam itu sudah selevel, bahkan lebih. Sudah tidak dianggap sebagai pemberontak, tidak dianggap sebagai perusuh, tidak. Makanya kalau diadakan perundingan itu berarti setara. Jadi Islam sudah dihormati, sudah dihargai, berarti setara dengan mereka. Nah, maka mengirimkan juru runding yang bernama Suhail bin Amr. Bukan Suhail bin Umar, bukan, tapi Suhail bin Amr. Beda. Nah,
Sebagai juru runding, dia mengajukan syarat-syarat perdamaian yang sudah disepakati oleh mereka. Ngajak persyaratan ini. Nampaknya persyaratan itu adalah menguntungkan mereka. Tapi nanti kita coba kita ikuti kisah ini. Syarat-syarat perdamaian yang diajukannya itu dapat diterima oleh Rasulullah SAW. Tinggal menuangkan saja di dalam naskah perjanjian dan kemudian ditandatangani. Jadi kalau sekarang ini bahasa orang-orang sekarang ini MOU. MOU itu singkatan dari Memorandum of Understanding. Bahasa Amerika lagi. Ya, situ hanya untuk anu saja. Jadi syarat-syarat perdamaian itu yang diajukan oleh mereka diterima oleh Rasulullah. Diterima. Nah, di kalangan kaum muslimin sendiri timbul kebingungan. Dan mereka tidak memahami cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Baik terhadap sahabatnya sendiri maupun terhadap lawannya. Sahabat sendiri bingung, ini seperti ini kok diterima oleh Rasulullah. Ya. Terhadap lawannya beliau bersikap sedemikian lunak hingga dianggap oleh kaum muslimin Rasulullah itu telah melampaui batas. Rasulullah melampaui batas. Menurut mereka semestinya lawan harus diperlakukan keras. Itu menurut pemikiran mereka yang tidak tahu rahasianya. Tidak tahu rahasianya. Musuh harus diperlakukan keras. Kenapa kita bersikap lunak? Nah, terhadap para sahabatnya beliau bertindak sebagaimana biasa dan tidak mengajak mereka untuk bermusyawarah. Jadi syarat-syarat yang diajukan tadi Rasulullah menyetujui gitu saja. Gak usah dimusyawarah di sini. Oh, ini ada persyaratan seperti ini gimana para sahabat? Diterima apa tidak? Tidak. Tidak begitu. Terima oleh Rasulullah. Padahal pada masa-masa sebelumnya setiap menghadapi masalah, baik itu masalah perang maupun masalah damai, itu beliau selalu meminta pendapat kepada para sahabatnya. Tapi ini tidak. Meskipun pendapat para sahabat itu kadang-kadang Rasulullah juga tidak sependapat, tapi karena menghargai. Itulah pimpinan yang sejati. Pimpinan sejati itu begitu. Jadi tidak memaksakan pendapatnya. Ya memang kalau sifatnya wahyu wajib sami'na wa ata'na. Tapi kalau sifatnya bukan wahyu dimusyawarahkan. Tapi itu Rasulullah itu menghargai. Beda dengan kita-kita. Kita ini kadang-kadang sebagai pimpinan ini ya memaksakan kehendak pendapat untuk diterima. Begitu. Nah, ini kita belajar dari sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana beliau sebagai pemimpin itu. Nah, ini. Nah, pada saat menghadapi Sulh Al-Hudaybiyah, beliau mengambil prakarsa sendiri dan menetapkan sesuatu yang tidak disukai oleh para sahabatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, bahwa persoalan yang dihadapi beliau tentang Sulh Al-Hudaybiyah itu tidak dapat dinilai berdasarkan pandangan biasa. Tidak dapat diukur dinilai dengan pandangan yang zahir. Pandangan yang zahir. Melainkan harus dinilai berdasarkan ilham Allah. Ini merupakan ilham yang diturunkan kepada Rasulullah. Meskipun ini bukan wahyu. Yang memberi pengarahan, Allah memberi pengarahan kepada Rasulullah melalui ilhamnya dengan pengarahan yang tepat. Ya, nanti akan merasakan semuanya, merasakan keindahannya
merasakan keberkahannya. Dalam perjalanan beliau, ketika Allah tidak memperkenankan untanya namanya Uswah, yang dikendarai beliau meneruskan perjalanan, itu terjadi karena Allah tidak mengizinkan rombongan besar kaum muslimin terus bergerak memasuki kota Makkah. Unta Rasulullah itu kalau dohirnya itu membelot, maka sahabat-sahabat mengatakan, oh unta Rasul mogok, tidak mogok itu tidak diizinkan oleh Allah. Aja terus Allah yang mencegah. Itu yang tidak diketahui oleh para sahabat. Nah ini mungkin saja kaum muslimin akan berhasil meraih kemenangan dengan jalan kekerasan. Kaum muslimin sudah punya kekuatan, seandainya dengan kekerasan menang, tapi itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan itu. Kalau tidak dengan cara seperti itu akan mempunyai nilai yang sangat besar. Akan mempunyai nilai yang sangat besar. Jadi nilai kemenangan itu bagi kaum muslimin tidak sebesar bila dibandingkan dengan hasil perjanjian perdamaian. Jadi dengan kekerasan saja bisa, tapi itu tidak. Tapi memang inilah proses perjalanan beliau. Jamaah rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis sahih riwayat Az-Zuhri, bukan saya bikin Zuhri, Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri. Setelah persoalannya yang begitu rumit dan tidak ada pemecahan lain kecuali diadakannya perjanjian damai dengan darah mendidih, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar. Ini memang jiwa Muslim militan, tidak mau agamanya dihina, tidak mau agamanya diremehkan. Ini hati nuraninya Umar ibnul Khattab begitu besarnya di dalam membela Islam, begitu fanatiknya terhadap akidah, maka hatinya mendidih. Bertanya kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah? Kok begitu saja menerima? Kok begitu saja menerima persyaratan yang diajukan oleh orang Quraisy? Abu Bakar menjawab, ya benar. Bukankah kita ini kaum muslimin? Tanya Umar lagi, ya benar, kita kaum muslimin. Jawab Abu Bakar, cek gak terima. Sekali lagi Umar bertanya, bukankah mereka orang-orang Quraisy itu kaum musyrikin? Benar, mereka memang kaum musyrikin. Dengan suara laksana petir menyambar. Umar itu memang keras, suaranya juga keras. Umar mengakhiri pertanyaannya, kenapa kita menyetujui agama kita direndahkan? Karena dilihat secara zahir, perjanjian atau poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu atau Suluh al-Hudaybiyah itu adalah seolah-olah agama Islam direndahkan. Yang menguntungkan mereka seolah-olah itu sama dengan seakan-akan gitu. Nah, kemudian Abu Bakar menjawab, hai Umar, patuhilah perintahnya. Jadi Abu Bakar menasihati kepada Umar, patuhilah perintahnya. Maksudnya perintah Rasulullah. Aku bersaksi bahwa ia adalah Rasulullah, kata Abu Bakar. Umar juga tidak terima. Saya juga bersaksi. Ya, aku pun bersaksi bahwa ia adalah Rasul Allah. Tetap mengakui Rasul Allah, tidak berubah. Cuma ya memang jiwa Umar seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu Umar cepat-cepat menghadap Rasul. Jadi tidak hanya bertanya kepada Abu Bakar saja, gak terima, tanya kepada Rasulullah sendiri. Ia masih dalam keadaan gusar,
terhadap perjanjian yang dipandang menghina Islam itu. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, bukankah Anda itu Rasulullah? Begitu. Ini kok kita gitu sebagai pemimpin kemudian diprotes seperti itu, mungkin tersinggung. Apa sampean niku kepalaku, pimpinanku, ini mungkin tersinggung. Ya paling tidak dimutasi Pak, atau tidak dinaikkan pangkatnya. Itu kalau kita, gitu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Coba lihat. Dengan tenang beliau menjawab, ya benar. Seorang pimpinan itu tidak gerasa gerusu, menjawabnya ya tenang, tidak emosi. Ya. Bukankah kita ini kaum muslimin? Tanya Umar lagi. Dengan sabar Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Bukankah mereka itu kaum musyrikin? Ini pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan kepada Abu Bakar. Tanya Umar lagi. Ya benar, jawab Rasulullah SAW. Kenapa kita menyetujui agama kita direndahkan? Umar mengakhiri pertanyaannya sambil menekan perasaannya sendiri yang melonjak-lonjak. Sebetulnya ingin meledak-ledak, ingin marah tapi tidak berani. Berhadapan dengan Rasulullah SAW. Jamaah rahimahullah, inilah yang dinamakan dengan sabar. Sabar itu adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Perjanjian Hudaybiyah itu Umar tidak ingin, tidak menginginkan, tidak menghendaki itu. Maka bergejolak hatinya, tapi ditekan. Itulah namanya sabar. Jadi menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai, itu sabar. Seperti panjenengan kalau di rumah kan banyak hal-hal yang tidak disukai. Mungkin cucunya main HP terus, itu tidak disukai. Tapi sebagai orang tua sabar. Ya apa caranya iso mengalihkan perhatian, tidak main HP kan. Tapi tidak langsung marah-marah, tidak. HP-nya dibanting, rugi sendiri. Kalau HP-nya sampai dibanting, kan namanya. Nah ini Umar bin Khattab. Ya memang wataknya seperti itu, tapi hatinya lembut sebetulnya beliau. Nah dengan lemah lembut, Rasulullah tetap lemah lembut. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Umar, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya, dan Allah pun tidak akan menyesatkan diriku. Ini jawab Rasulullah SAW terhadap Umar bin Khattab. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Jamaah rahimahullah. Nah, Rasulullah SAW kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kepadanya beliau memerintahkan. Jadi Ali dipanggil, kemudian diperintahkan kepada Ali, wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjanjiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail menyaut. Suhail ternyata juga utusan yang sangat teliti. Ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dia protes. Aku tidak mengerti apa itu artinya. Ya, maklum orang musyrikin Quraisy tidak mengerti itu. Dengan Bismillah itu tidak ngerti. Dengan ucapan basmalah aku ngerti. Kemudian dia minta, ya tulis sajalah Bismikallahumma. Ini permintaan Suhail. Bismika, biismika, dengan namamu, Allahumma, ya Allah, dengan namamu, ya Allah. Kemudian Rasulullah mengikuti, berkata kepada Ali, tulislah Bismikallahumma. Kemudian Ali menuliskan kalimat itu. Ini sebagai permulaan Sulh Al-Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW berkata lagi kepada Ali, tulislah Ali, inilah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail menolak lagi sebagai utusan, sebagai duta, dia harus teliti. Dia menolak.
Nah, kalau aku mengakui Anda sebagai Rasul Allah, tentu Anda tidak saya perangi. Justru saya perangi itu saya tidak percaya. Jadi dengan ucapan Rasul Allah saja tidak setuju, dibantah. Tidak boleh begitu. Nah, mergo ngaku Rasul Allah itu diperangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali, tulis sajalah, ya, ini masih ucapan Suhail, tulis sajalah nama Anda dan nama ayah Anda. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali supaya menuliskan, inilah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Menurut ayah Rasulullah, ini ya, dengan Suhail bin Amr. Kedua belah pihak telah menyetujui adanya gencatan senjata. Nah, ini mulai poin-poinnya. Jadi antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin menyetujui adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Selama masa itu kedua belah pihak tidak akan saling menyerang dan semua orang akan terjamin keamanannya. Selama perjanjian sudah oleh saling serang menyerang. Apabila ada orang dari pihak Quraisy menyeberang ke pihak Muhammad tanpa seizin walinya, ia harus dikembalikan kepada Quraisy. Jadi kalau ada orang Quraisy masuk Islam, gak oleh, harus dikembalikan. Sebaliknya, bila ada pengikut Muhammad menyeberang ke pihak Quraisy, ia tidak akan dikembalikan kepada Muhammad. Begini. Nampaknya ini yang tidak disukai oleh para sahabat. Gak adil. Orang Quraisy menyeberang ke Nabi Muhammad, masuk Islam harus dikembalikan, tapi kalau orang Islam menyeberang ke kaum Quraisy tidak dikembalikan. Tidak adil. Nah, selanjutnya perjanjian itu menegaskan bahwa kedua belah pihak tidak akan menyembunyikan niat jahat. Oke, kalau kaum muslimin sudah oke sudah. Tidak ada niat jahat. Selama perjanjian itu berlaku, tidak boleh terjadi pencurian dan pengkhianatan yang satu terhadap yang lain. Umat Islam sudah biasa itu. Tidak akan melakukan pencurian, tidak akan melakukan pengkhianatan, kecuali orang-orang munafik. Jika ada pihak luar yang ingin bersekutu, ingin bergabung dengan pihak Muhammad atau dengan pihak Quraisy, diperbolehkan. Kemudian lebih jauh perjanjian tersebut menetapkan dalam tahun ini, tahun yang sedang berjalan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus pulang meninggalkan Makkah. Dengan ketentuan pada tahun berikutnya mereka diperbolehkan memasuki kota Makkah dan tinggal selama 3 hari. Jadi sekarang tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umrah, tidak boleh. Harus pulang kembali. Dan nanti pada tahun berikutnya boleh masuk kota Makkah, tapi hanya diberi waktu tinggal selama 3 hari. Dengan syarat mereka tidak boleh membawa senjata lain kecuali pedang di dalam sarungnya yang tidak boleh terbungkus. Pada saat Rasulullah SAW sedang menandatangani naskah perjanjian, anak lelaki Suhail, salah ketik, Suhail bin Amr, perunding dari pihak Quraisy yang bernama Abu Jandal bin Suhail, datang kepada beliau menyatakan keinginannya memeluk Islam dan tidak bergabung dengan kaum muslim. Mendapat petunjuk di tengah suasana yang seperti itu, mendapat petunjuk ingin masuk Islam dan menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Tapi ini namanya Abu Jandal, bukan Abu Jandal. Abu Jandal ada lamnya. Dapat petunjuk itu, dapat petunjuk masuk Islam gitu. Kalau Abu Jandal tidak tahu kita.
Dalam kesempatan itu ia memeluk Islam di hadapan Nabi, tetapi kemudian ia diseret oleh ayahnya lalu dihajar. Ini ada pemandangan yang mengerikan ya. Setelah itu dalam keadaan terbelenggu dia digiring kembali ke Makkah, dibelenggu. Ya. Mereka melihat sendiri, para sahabat melihat sendiri kondisi yang seperti itu. Ketika Suhail menampar muka anaknya dan memegang tengkuknya, pegang tengkuknya, ya. Sambil berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, sebelum dia datang kepada Anda, antara Anda dan aku, ya, telah berlaku perjanjian." Karena sudah berlaku perjanjian, ini sudah tidak boleh menyeberang, harus dikembalikan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, engkau benar." Suhail lalu menyeret anaknya untuk dikembalikan kepada Quraisy. Saat itu Abu Jahal berteriak, "Hai kaum muslimin, saya akan dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin untuk disiksa karena agamaku." Wis gak wolu, nanti pasti disiksa. Nah, melihat kejadian itu, kaum muslimin bertambah gelisah melihat pemandangan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, menanggapi teriakan Abu Jandal, Rasulullah SAW berkata, "Hai Abu Jandal, tabahlah dan bertawakallah kepada Allah. Allah pasti akan melepaskan dan memberi jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang yang tertindas lainnya seperti engkau." Ini ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, dan nanti akan menjadi kenyataan. Akan menjadi kenyataan bahwa Abu Jandal akan lolos dari sekapan orang tuanya dan kaum Quraisy. Kami telah menetapkan perjanjian perdamaian, ucapan Rasulullah, dengan orang-orang Quraisy. Kami wajib memenuhi perjanjian yang telah dibuat dengan nama Allah itu, dan kami tidak boleh mengkhianati mereka. Ini sambungan ucapan kepada Abu Jandal. Perjanjian itu terus berlaku dan dilaksanakan. Setelah beberapa waktu, kabilah Banu Khuza'ah menyatakan bersekutu dengan kaum muslimin, sedangkan kabilah Bani Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy. Nah, tentunya dengan syarat-syarat ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Nah, jamaah rahimahullah, dilihat sepintas, dilihat secara dohir, syarat-syarat perjanjian tersebut tidak menyenangkan dan merugikan hak-hak kaum muslimin. Sebaliknya, perjanjian itu sangat memuaskan dan menambah kesombongan orang-orang Quraisy. Wah, perjanjianku diterima, wah, menang, gitu. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya-tanya, kebingungan dan tidak menyukai perjanjian itu. Mengapa orang-orang Quraisy yang datang memeluk Islam harus dikembalikan kepada kaumnya, sedangkan orang-orang yang murtad tidak dikembalikan kepada kaum muslimin? Itu pun juga ada rahasianya. Jamaah rahimahullah, ketentuan itu ditafsirkan Rasulullah SAW sebagai berikut: yang menyeberang kepada Quraisy pasti kafir. Kalau dikembalikan berbahaya. Allah tidak mengizinkan, Allah memberikan ilham kepada Rasulullah, tidak mengizinkan untuk dikembalikan ke tengah-tengah kaum muslimin, supaya kaum muslimin itu terhindar dari perbuatan jahatnya. Berbahaya itu kalau sampai dikembalikan. Adapun kaum muslimin yang tertindas di Makkah, orang Quraisy tidak akan berdaya memaksa mereka kembali ke agama semula. Tidak mudah mengembalikan akidah tauhid, tidak mudah. Mereka sudah berjuang maksimal seperti itu, ternyata tidak berhasil, gagal. Hal itu telah dibuktikan oleh ketidakmampuan mereka memaksa kaum muslimin pada masa sebelum adanya perjanjian. Bagaimanapun juga kaum muslimin yang tertindas itu pasti akan menang. Jemaah rahimahullah. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya dulu juga merupakan kaum yang tertindas di Makkah, tapi kemudian Allah juga memberikan pertolongan sehingga kaum Quraisy tidak berkutik.
Orang-orang Quraisy membuat makar, tetapi makar orang-orang Quraisy dikalahkan dengan makar Allah. Sampai Rasulullah dan Abu Bakar bersama-sama berangkat ke Madinah, mereka tidak tahu. Kamu sendiri merasa bingung menghadapi keanehan yang secara tiba-tiba itu. Beberapa saat setelah selesai penandatangan perjanjian, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin supaya menyembelih ternak-ternak kurban dan mencukur rambut kepala sebagai tanda umroh, kemudian pulang ke Madinah. Tiba-tiba Rasulullah memerintahkan. Kan semuanya ketika berangkat bersama Rasulullah itu membawa ternak-ternak karena sudah niatnya umroh. Ini untuk disembelih nanti di Makkah. Kemudian tidak jadi umroh. Nah, akan tetapi tak seorang pun melaksanakan perintah beliau. Hingga perintah itu diulang 3 kali. Diulang 3 kali pun tidak ada yang mengindahkan. Ketika itu beliau melihat tidak ada seorang pun yang bergerak melaksanakan perintah. Beliau masuk ke dalam kemahnya lalu menceritakan kejadian itu kepada istri beliau, Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah diajak serta pada saat itu. Lalu ia berkata, Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin supaya mereka melaksanakan perintah itu? Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun dengan salah seorang dari mereka. Kemudian sembelihlah ternak kurban Anda sendiri. Lalu panggillah tukang cukur Anda dan bercukurlah." Ini saran daripada istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Wis gak ono sing ngringekno perintah, dah laksanakan ya Rasul. Jenengan sembelih ternak penjenengan dan bercukur. Rasulullah SAW lalu keluar, tidak berbicara dengan siapapun juga. Gak diajak ngomong sahabat-sahabat, dan berbuat sebagaimana yang disarankan oleh istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ketika kaum muslimin melihat Rasulullah berbuat sebagaimana yang disarankan oleh Ummu Salamah, kebingungan mereka mulai hilang. Para sahabat yang masih bingung tadi hilang, hilang bingungnya. Mereka mulai sadar bahwa mereka tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Oh, nek menurut gak mentaati perintah Rasul. Kemudian mereka lalu bergerak beramai-ramai menyembelih ternaknya masing-masing dan saling mencukur rambut secara bergantian. Nah, kisah ini diceritakan oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Ini di dalam kisah Suluh Al-Hudaybiyah, di dalam kitab Sahih Bukhari. Bisa dibaca artinya panjang sekali. Nah, perjanjian Hudaybiyah menunjukkan kenyataan bahwa niat baik mendatangkan buah manis, sedangkan niat buruk, niat jahat mendatangkan buah pahit. Apa buktinya? Belum lama perjanjian itu berlaku, kaum musyrikin Quraisy sudah mulai merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Iskrasa ini, padahal itu adalah poin-poin, itu adalah saudara dari mereka. Mereka memandang ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam perjanjian damai itu tidak menguntungkan bagi kaum musyrikin, sekalipun semuanya itu mereka sendiri yang menyodorkan sesuai dengan kesombongan mereka yang terlalu kasar. Sombongnya tidak sombong yang halus, sombongnya kasar. Permainannya tidak cantik, main kasar. Kaum muslimin sebaliknya, mereka gembira menerima hasil toleransi yang besar yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam menghadapi orang Quraisy menjelang perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin malah bergembira, padahal asalnya tidak setuju. Mereka menikmati keberkahan dari sikap kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, sehingga tak henti-hentinya mereka bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, apa dampak dari berlakunya Suluh Al-Hudaybiyah? Sejak berlakunya perjanjian Hudaybiyah, yang pertama, dominasi
orang-orang Quraisy terhadap semua orang-orang kafir di semenanjung Arabia mulai patah. Jadi sudah, karena memang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy itu ingin menangnya sendiri. Dia menghimpun kabilah-kabilah yang mendukungnya, tapi tidak diadakan konsolidasi, ya begitu. Pokoknya hanya untuk keuntungan mereka, perniagaannya, perdagangannya maju karena ya koleganya banyak, tapi tidak diperkuat. Ya, ini mulai patah. Setelah tersiar luas berita tentang perjanjian itu, kegiatan jahat kaum munafik yang bekerja membantu kaum musyrikin Quraisy mulai kendor. Asalnya menggebu-gebu, mulai kendor wong damai. Kabilah-kabilah pemeluk paganisme, penyembah berhala, di semua pelosok semenanjung Arabia mulai berantakan dan tidak menaati pimpinan Quraisy. Ini dampak berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, kegiatan kaum muslimin di lapangan pendidikan, dalam pendidikan dakwahnya berjalan mulus karena tidak ada gangguan, sudah damai, tidak ada gangguan. Ini keuntungannya. Kegiatan politik, kegiatan militer tambah meluas. Di samping itu, kaum muslimin juga telah berhasil baik di dalam usaha menjinakkan. Ini kalau menjinakkan ini berarti kaum-kaum yang buas, ya. Berhasil menjinakkan banyak kabilah dan memasukkannya ke dalam agama Islam. Banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam. Luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian pandangan banyak penulis sejarah tentang Sulh Al-Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah dipandang sebagai kemenangan yang gemilang bagi kaum muslimin. Kemenangan yang luar biasa ini dari perjanjian Hudaybiyah atau Sulh Al-Hudaybiyah. Mengenai hal ini, Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, yang pertama, sebelum Sulh Al-Hudaybiyah, Islam tidak pernah memperoleh kemenangan sebesar yang diperoleh dari perjanjian itu. Jadi kemenangan yang terbesar diperoleh setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, setelah gencatan senjata berlaku dan tidak terjadi peperangan-peperangan baru, orang-orang dari kedua belah pihak dapat bergaul dengan aman. Mereka bermuamalah biasa. Mereka dapat saling bertemu, berdialog dan bertukar pikiran. Yang keempat, hampir setiap orang musyrik yang diajak berbicara mengenai Islam, mengenai agama Islam, akhirnya pasti mereka masuk ke dalam Islam. Ini keuntungan yang luar biasa. Jadi Islam memang agama dakwah. Jadi tidak dengan kekerasan. Orang diajak berpikir, kemudian menerima, menyadari, menerima, kemudian masuk Islam. Selama 2 tahun sejak berlakunya, padahal tadi gencatan senjata 10 tahun. Ini selama 2 tahun saja sejak berlakunya perjanjian, Islam memperoleh kemenangan jauh lebih banyak daripada yang diperoleh pada masa-masa sebelumnya. Jamaah rahimahullah. Nah, Ibnu Hisham mengatakan kenyataan yang membuktikan kebenaran pendapat Az-Zuhri tadi, bahwa ketika Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah, beliau hanya diikuti oleh 1.400 orang pada saat itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Al-Hudaybiyah itu adalah jaraknya dari Makkah, dari Masjidil Haram itu adalah 24 km. Jarak antara Masjidil Haram dengan batas tanah suci itu 22 km.
berarti 2 kilo di luar tanah suci. Itulah Al-Hudaybiyah. Ya, terjadinya bai'atur ridwan juga di situ. Terjadinya perjanjian juga di situ. Nah, ini menjadi tempat yang bersejarah. Kalau sekarang dinamakan As-Sumais. Ya, kalau ada As-Sumais ya berarti itu Al-Hudaybiyah zaman dulu. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun jatuhnya kota Makkah ke dalam kaum muslimin, beliau berangkat ke Makkah diikuti oleh 10.000 orang. Padahal 2 tahun yang lalu hanya 1.400, tapi 2 tahun kemudian sudah 10.000 orang. Ini adalah perolehan yang luar biasa. Jamaah rahimahullah, saya singgung sedikit. Tadi ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah kepada Abu Jandal ternyata berhasil lolos. Abu Jandal berhasil meloloskan diri, tapi didahului oleh Abu Bashir, itu mendahului lolos dari cengkeraman kaum Quraisy, kemudian melarikan diri ke Madinah menyusul Rasulullah, kemudian disusul oleh 2 utusan Quraisy untuk menjemput, kemudian ikut pulang. Setelah di tengah perjalanan 2 utusan yang mengikutinya tadi atau yang menjemput dibunuh salah satunya, sehingga salah satu utusan lari kembali ke Madinah minta perlindungan kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya Abu Bashir tadi melarikan diri ke pesisir, mengamankan diri. Kemudian itu disusul oleh Abu Jandal. Abu Jandal juga lolos, kemudian mengikuti jejaknya Abu Bashir, dan akhirnya terkumpullah sampai 40 orang. Setelah 40 orang terkumpul, apa tugasnya? Apa pekerjaan? Merampok kafilah-kafilah Quraisy yang dirampok. Kafilah-kafilah Quraisy yang berdagang ke Syam dirampok. Nah, sehingga akhirnya orang Quraisy itu melapor kepada Rasulullah. Melapor, ini 40 orang yang dipimpin oleh Abu Jandal dan Abu Bashir ini telah mengadakan perampokan. Oh, nek mono, dah ambil saja ini Abu Bashir dan Abu Jandal. Sudah, ini tidak saya ajak pulang, ini saya kembalikan. Nah, berarti yang melanggar perjanjian bukan Islam, bukan Rasulullah. Yang melanggar perjanjian Hudaybiyah adalah orang-orang Quraisy sendiri. Nah, itulah ucapan Rasulullah, sabaron, tawakal. Nanti Allah akan memberikan pertolongan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum